Haleluya, shalom saudara. Apa kabarnya? Luar biasa, puji nama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan? Yes, haleluya, senang sekali untuk melihat beberapa daripada saudara, menyapa Anda yang ada di dalam ruangan ini, termasuk Anda yang mengikuti kebaktian online. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk teknologi yang luar biasa di abad 21 ini. Bahkan pada waktu Anda tidak sempat datang ke gereja, Anda masih boleh mengikuti ibadah dimanapun Anda berada, mungkin di Jakarta atau di luar kota ataupun di luar pulau bahkan. Dan kita berdoa suatu kali pada waktu Anda mempunyai kesempatan untuk datang ke Jakarta, datang bersama dengan kami di Anugerah Church di Permata Hijau, Jakarta Selatan. Anda yang ada dalam ruangan ini di Storehouse, bagaimana kabar Anda? Luar biasa, tidak terasa pada hari ini kita memasuki bulan Mei, saudara ya. Sudah 5 bulan kita memasuki tahun 2018 dan pada bulan ini kita akan belajar sesuatu yang saya percaya ini sangat menarik sekali, yang berjudul yaitu Emotional Health Series, saudara. Ya, hari ini saya mempunyai kesempatan yang baik dan saya berdoa biarlah pembagian firman Tuhan ini akan berdampak sangat baik sekali kepada kehidupan saudara. Ada amin? Ya, puji nama Tuhan. Klik berikutnya. Saudara, saya mau mengingatkan bahwa pada waktu Anda mempunyai smartphone, saudara ya, kita tahu bahwa di smartphone kita, tolong klik Rainer ya, bahwa kita punya aplikasi YouTube saudara ya. Dan di aplikasi YouTube saudara, saudara boleh ketik Good News Program atau Anugerah Ministry saudara, dan khususnya Anda boleh mencari khususnya ya pada bulan ini kita kan lagi belajar tentang emotional health series saudara ya. Ada 3, saya percaya ini yang bagus banget dan akan berrelevan sekali buat kehidupan Anda, bersama dengan misalnya Family and Sex bersama dengan seorang dokter saudara ya, dokter kesehatan bernama Dr. Bambang Susanto. Kita mengupas panjang dan dalam dan lebar tentang kejiwaan keluarga dan tentang masalah seksual saudara. Ini sangat penting sekali. Dan kemudian juga tentunya masalah konseling saudara, bersama dengan seorang hamba Tuhan bernama dengan Bapak Julianto Simanjuntak saudara ya. Kita belajar mengenai kenapa kita perlu konseling saudara ya. Dan khususnya Anda hamba-hamba Tuhan yang ada di luar kota atau luar daerah yang tidak terlalu pakar tentang konseling. Jadi konseling itu semestinya bukan hanya kita mendengarkan orang saja saudara. Nah, saudara harus lihat episode ini supaya saudara mengerti gitu ya. Di sini diajarkan bahkan pada waktu saudara bertemu dengan seorang konselor, bukan berarti saudara bermasalah loh ya. Kadang-kadang saudara kita nggak pergi ke dokter gigi ya, kita nunggu ke dokter gigi pada waktu kita sakit gigi ya. Jadi saudara disarankan kalau saudara belum mempunyai masalah, saudara pun harus mau berjumpa dengan seorang konselor ya. Ada tips-tips yang menarik yang akan memberkati Anda. Kemudian yang ketiga, sebuah episode bernama Loser to Leader saudara. Ini penting sekali dan sangat menarik sekali bersama dengan seorang narasumber, seorang businesswoman saudara ya, bernama Ezra Manurung saudara. Dia dilahirkan dari keluarga sangat miskin. Dia bahkan berkata ini bahasa kasarnya saudara, kere banget gitu saudara. Tetapi sekarang hari ini saudara, pada waktu dia menerima kebenaran firman Tuhan, dia berjumpa muka dengan Tuhan. Ada satu mental yang dirubahkan, mindset yang berubah saudara. Dari mental miskin menjadi mental kaya. Dan hari ini dia menjadi salah satu penjual atau marketer yang paling top, salah satu yang paling top di Indonesia saudara ya. Dan dia menjadi berkat ke banyak tempat, seorang anak Tuhan yang sangat diberkati sekali. Jadi Anda bisa cari episode-episode seperti ini ya saudara ya. Dan kalau Anda diberkati, ada yang 60 menit, ada yang 10 menit, ada yang hanya artisnya saja selama 3 menit, saudara bisa bagikan ke grup-grup teman Anda dan jangan lupa untuk subscribe. Amin ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Anda terima kebenaran firman Tuhan? Siap? Haleluya, kita lihat slide berikutnya. Mari buka bersama-sama dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Kita lihat bersama-sama daripada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya mengajak setiap daripada Anda untuk membaca bersama-sama. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Siap saudara? 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, pada waktu kita berbicara tentang emotional health, saudara, ya, kita perlu tahu bahwa di dalam kehidupan manusia, kalau kita berbicara tentang emotional health, tidak berarti bahwa saudara ini adalah orang yang bermasalah. Pada waktu kita berbicara tentang emotional health atau kesehatan kejiwaan, sebenarnya ini berbicara tentang yang namanya penghubung Bapak Ibu sekalian. Ya, manusia itu ada 3, yaitu manusia roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Jiwa kita ini ada di tengah-tengah. Nanti saudara di beberapa slide berikutnya saya akan tunjukkan lebih jelas apa hubungannya saudara antara tubuh, jiwa, dan roh kita. Tetapi di sini dikatakan pada waktu kita hidup di dunia, tentunya setiap orang pasti mempunyai tantangan kehidupan.
saudara. Tantangan kehidupan, permasalahan, saudara ya. Misalnya masalah duit. Duit ini masalah yang sangat berlarut-larut, Bapak Ibu sekalian. Bulan lalu, 1 bulan kita sudah berbicara masalah money lesson atau masalah keuangan. Betul saudara ya. Bahkan nanti siang, saudara jangan lupa ada workshop bersama dengan Pak Hengki. Ya, amin saudara ya. Dan kemudian masalah apa lagi? Kesehatan saudara. Masalah reaksi dan aksi, Bapak Ibu sekalian. Masalah jalan macet, masalah apalagi ya saudara, suami istri, apapun juga, kesehatan dan macam-macam saudara. Nah di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir. Coba lihat kiri kanan, katakan kepada mereka, jangan khawatir. Kenapa kita nggak perlu khawatir saudara? Karena kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita ini sangat beruntung sekali bahwa Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ini adalah baitnya Tuhan, baitnya Roh Kudus. Saudara, di mana ada baitnya Tuhan, di situ Tuhan itu hidup. Jadi kita nggak perlu khawatir, karena apa? Siapapun kita, walaupun pada waktu saudara hari ini pun ditinggal oleh teman, atau misalnya kondisi pernikahan saudara lagi morat-marit, atau masalah keluarga saudara misalnya lagi di ujung tanduk, misalnya ada beberapa orang yang berpikir untuk bercerai atau apapun juga saudara, percayalah bahwa Tuhan itu tinggal bersama dengan Anda. Makanya kita nggak perlu khawatir saudara ya. Kita tahu bahwa pada waktu Tuhan tinggal bersama dengan Anda, sebenarnya yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan, kita harus belajar untuk caranya bagaimana menghadapi dengan seksama masalah-masalah itu dengan pikiran yang tenang saudara ya, dengan aksi dan reaksi yang benar saudara ya. Dan di sana dikatakan tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam 3 hal saudara. Yang pertama dalam doa. Doa ini penting sekali. Saya katakan bahwa doa ini adalah nafas kehidupan orang Kristen. Kalau saudara tidak pernah berdoa, berarti saudara memilih untuk tidak bernafas. Kalau saudara tidak berdoa, berarti saudara nggak bernafas, berarti saudara mati. Haleluya. Justru di dalam pada waktu kita menghadapi tantangan, pada waktu misalnya pikiran saudara atau iblis bahkan membujuk rayu saudara dengan berkata, model kayak kamu kok berdoa sih? Kamu baru saja marah-marah kepada istrimu, kamu gak sopan kepada orang tuamu, bahkan kamu nanduk suami kamu, model kayak kamu kok berdoa. Saudara jangan pernah entertain pikiran yang iblis tembakkan kepada pikiran Anda. Pilihlah untuk berdoa. Ada amin saudara? Kemudian di sana dikatakan pada waktu engkau berdoa, engkau memohon. Engkau lakukan permohonan. Permohonan ini artinya apa saudara? Saudara menyadari bahwa Kristus ini berdaulat dalam kehidupan Anda. Ini penting banget Bapak Ibu sekalian ya. Nah orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus berdaulat dalam kehidupannya baru bisa masuk yang ketiga, yaitu ucapan syukur. Ucapan syukur kita ini sangat penting sekali. Saudara, ucapan syukur ini berterima kasih dalam segala perkara. Dalam segala hal saudara. Baik di dalam kelimpahan. Kalau kelimpahan gampang gak untuk mengucap syukur? Gampang saudara. Tetapi pada waktu kita mengalami kekurangan, gampang gak? Saya percaya akan lebih susah. Pada waktu saudara dan saya sehat, untuk bangun pagi kita berterima kasih kepada Tuhan, gampang nggak? Gampang saudara. Tetapi pada waktu misalnya saudara bangun pagi dan kemudian badan saudara sakit semua, kepala pusing, saudara sadar mungkin diabetesmu lagi naik, atau turun tepatnya saudara, kalau orang diabetes ya gula darahmu turun, atau kemudian tensi darahmu naik, saudara Bapak Ibu sekalian, kemudian kaki nggak bisa digoyangkan, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Atau pada waktu misalnya sebentar lagi kan ini bulan Mei saudara, berarti anak-anak kita akan naik kelas yang lebih tinggi. Saudara harus bayar lagi uang pangkal, khususnya yang dari SD naik ke SMP, betul ya. Kemudian SMP naik ke SMU, SMU naik ke kuliah. Makanya ada orang-orang yang mengajarkan kalau punya anak jangan sampai kelipatan 3 tahun. Saudara, tahu nggak kenapa? Kalau kelipatan 3 tahun, kalau kecil-kecil sih nggak apa-apa saudara. Tetapi nanti kalau anak saudara yang gede sudah kelas 6 SD, kemudian masih nggak apa-apa saudara ya. Nanti kalau anak saudara yang gede sudah SMP kelas 3 atau kelas berapa berarti? Kelas 7, 8, 9. Kelas 9 mau naik ke kelas 10. Ya saudara, kemudian anak kedua saudara naik dari kelas 6 mau naik ke SMP. Berarti bayar uang pangkalnya double. Belum lagi nanti kalau anak saudara yang paling gede kelas 12. Kemudian anakmu yang kedua kelas 9, anakmu yang ketiga kelas 6, pasti saudara pusing kepalanya sekarang. Betul ya? Nah puji Tuhan hari ini saudara Pastor Debbie dan Pastor Daniel, anaknya usianya rentannya 10 tahun saudara. Luar biasa, jadi saat ini dalam musim yang baru kita lagi bergumul untuk Angelin kuliah, Bapak Ibu sekalian, tetapi nggak apa-apa. Kita jalani dengan sukacita, mengucap syukur dalam segala hal, nanti kita khawatir untuk anak yang kedua 10 tahun lagi saudara. Dan
Angelin sudah lulus kuliah, hopefully Angelin nanti yang nyiapin beasiswa buat adiknya. Wah, haleluya, what a pressure. What a pressure, ya puji nama Tuhan. Nah 7 saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengar baik-baik saudara, ya takaran kehidupan kita atau goal kehidupan kita, saya pernah katakan di tempat ini, bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan. Betul enggak? State of happiness atau kebahagiaan ini tercapai pada waktu pikiran kita tenang, hati kita tenang. Betul ya? Tetapi sekali lagi di dalam tantangan kehidupan, apalagi kita ada di kota Jakarta yang dinamikanya begitu pelik sekali dan begitu cepat. Saudara, keluar rumah sudah macet. Mau ke gereja sudah malas, saudara. Betul ya? Mau ketemu dengan teman, saudara kita sudah hitung-hitungan dulu dari malam sebelumnya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kemudian belum lagi kalau misalnya ada banjir, ada hujan dan macam-macam. Ada faktor X, saudara. Bagaimana mungkin kita bisa mengucap syukur? Nah makanya itu di sini dikatakan, dengar baik-baik. Takaran kehidupan kita orang Kristen bukan pada waktu semuanya baik. Takaran kita, kehidupan kita sebagai orang Kristen bukan pada waktu saldo rekening di bankmu itu berlimpah. Atau pada waktu kesehatan saudara semuanya prima. Semuanya itu baik. Tentunya saudara, ini yang kita harapkan. Betul ya saudara ya. Tetapi pada waktu saudara kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan di dalam kehidupan ini. Saudara, di sini di firman Tuhan dikatakan tolak ukur kita sebagai anak Tuhan sebenarnya adalah damai sejahtera. Kalau saudara dihadapkan misalnya dengan penawaran-penawaran. Saudara, penawaran bisnis, penawaran tour travel murah, Bapak Ibu sekalian ya, yang misalnya harganya seharusnya misalnya anggap aja 15 juta, ini dengan 5 juta saudara sudah dapat tour travel murah, berhati-hati. Atau sesuatu yang kelihatannya very fantastic saudara. Saudara dijanjikan kamu akan untung besar dalam waktu 3 bulan. Uang kamu akan berlipat 5 kali ganda saudara. Saudara jangan buru-buru terbawa nafsu. Tetapi sebagai orang Kristen takaran kehidupan kita adalah damai sejahtera. Atau misalnya kalau saudara diperhadapkan, saya pindah tempat kerja enggak enaknya ini. Saudara pindah tempat kerja sih sah-sah aja. Tetapi berdoa terlebih dahulu, minta tuntunan Tuhan. Di sini firman Tuhan mengatakan damai sejahtera yang melampaui akal melampaui segala akal. Kalau akal budi ini kan kepandaian. Saudara ya, pada waktu kalkulasi saudara sebenarnya mengatakan ini sudah tepat ini. Tetapi kalau di dalam hatimu firman Tuhan atau Roh Kudus mulai menunjukkan kepada saudara ada sesuatu yang rasanya perasaan gak enak saudara. Saudara sebaiknya gak lakukan. Karena di sini dikatakan damai sejahteranya itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada amin gak? Amin saudara, saya berdoa biarlah pada bulan ini kita akan belajar lebih dalam. Kita masuk slide berikutnya. Mari kita lihat apa itu yang dimaksudkan dengan emotional health. Saudara, poin yang pertama, kesehatan emotional health ini artinya bahasa Indonesia adalah kesehatan emosi, dapat juga saya katakan artinya kesehatan jiwa. Ini penting sekali saudara ya. Banyak sekali firman Tuhan yang diberitakan itu lebih berfokus kepada 2 hal. Satu, kepada roh. Ini penting sekali karena Tuhan itu adalah roh. Saudara, kita nggak dapat melihat Tuhan kalau kita nggak masuk di dalam alam roh. Ini sangat penting dan sangat benar. Yang kedua, banyak juga khotbah-khotbah difokuskan kepada tubuh. Tubuh kelihatan sekali. Ada aksi, ada reaksi. Bicara masalah kesehatan, saudara, bicara masalah panca indera dan yang lain-lain. Bapak Ibu, ini penting sekali. Tetapi tidak banyak yang berbicara sangat dalam tentang kejiwaan. Saudara, sehingga akibatnya kita nggak ngerti kenapa kita bereaksi sedemikian rupa, kenapa kita emosional, kenapa kita bisa banting piring pada waktu kita marah, kenapa kita bisa tonjok orang, saudara, dan tonjok orang ini bukan cuman sekali seumur hidup, saudara, seminggu sekali misalnya. Ini something is wrong, saudara. Makanya kita pada bulan ini akan berbicara sangat dalam tentang kesehatan jiwa ini. Katakan kesehatan jiwa. Poin berikutnya, emotional health ini berbicara tentang kemampuan seseorang untuk mengelola 3 hal. Stres, depresi, kekhawatiran. Stres ini berhubungan dengan apa yang terjadi di luar kehidupan kita. Saudara, setiap orang punya stres. Jangan berkata bahwa sebagai anak Tuhan kita nggak mungkin punya stres. Itu omong kosong. Saudara, ya kalau saudara biasa makan kebiasaan saudara aja, pindah ke daerah baru, Bapak Ibu sekalian, di mana makanannya kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu lebih manis. Saudara orang Sunda misalnya, saudara kan stres. Merasakan bahwa makanannya nggak cocok dengan lidah saudara, itu stres saudara.
Betul ya? Pada waktu kami dari Surabaya pindah ke Jakarta, melihat makanan kok rasanya lebih hambar gitu. Karena makanan Sunda dibandingkan dengan makanan yang orang Surabaya itu nendang, orang bilang saudara. Ya ada petisnya gitu saudara. Ada apa lagi ya? Ada terasinya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi lebih nendang gitu ya. Betul saudara ya. Jadi di Jawa Barat pada waktu kita mulai pergi ke restoran ini, kok ke restoran ini nggak cocok, itu juga stres loh. Dealing dengan macet, traffic jam. 13 tahun, 14 tahun yang lalu belum ada GPS. Nggak banyak saudara, GPS mahal banget. Harganya masih 1 unit 5 juta dan itu bukan dalam handphone kita. Saya nggak punya saudara. Kalau kena tekanan macet dan kemudian saya lost, harus buka peta, saya stres banget Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian saya berhenti, saya telepon orangnya, kamu jemput saya ke sini deh, saya nggak bisa, capek ke daerah kamu, udah 1 jam lebih muter-muter nih, saya udah pusing kepalanya. Pening gitu saudara ya. Nah, stres ini adalah berbicara tentang kondisi yang menekan kita dari luar. Nah, depresi lebih berbicara tentang reaksi tubuh kita atau reaksi kejiwaan kita karena kita gagal untuk menghandle stres ini. Nangkap ya? Itu depresi. Nah, kekhawatiran ini apa? Ini buah daripada depresi. Saudara, ini adalah hasil long term yang terjadi, yang kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kalau malam saya nggak bisa tidur. Kalau lampunya nggak mati misalnya. Atau kalau lampu nggak mati sih mah normal ya. Kebalik nih saudara. Kalau lampunya nggak hidup. Kenapa terjadi? Saudara. Ya, atau misalnya kalau saya dengar sesuatu bunyi-bunyian. Kenapa saya merasa aduh tangan saya keringetan semua gitu loh. Pernah ngalamin nggak? Atau kalau saya disuruh maju ke depan. Waktu saya kecil saudara. Percaya nggak saya ini bukan tipe orang yang mudah untuk berbicara di depan orang lain. Saya pemalu. Bahkan saya malu-maluin saudara. Ya, istri saya itu kenal saya mulai kelas 5 SD. Kita satu kelas, saudara. Saya mempunyai kelemahan untuk berbicara di depan orang. Kalau dulu malu-maluin, sekarang tambah malu-maluin, gak selesai-selesai kalau ngomong saudara. Betul ya? Misalnya, satu pelajaran yang paling saya benci, seni suara, saudara. Oh banyak ya, ada beberapa di sini ya. Saudara, percaya nggak percaya, saya itu udah latihan di rumah. Di depan kelas, saya nggak bisa ngomong loh saudara. Saya akan diem gitu saudara ya. Malu dinilai orang kalau soalnya jelek saudara. Dan ini baju udah basah kuyup gitu loh. Nggak bisa keluar, omongannya nggak bisa keluar saudara. Dan setiap kali seni suara, saya tahu nasib saya dalam tanda kutip itu pasti akan kena strap. Kena hukum saudara. Malu-maluin banget saudara, betul ya. Nah ini terjadi pada kehidupan saya dan saya tidak tahu kenapa gitu ya. Nah kemudian berikutnya saudara. Berbicara masalah emotional health, ini berhubungan dengan pikiran, perasaan, perilaku. Sehingga mereka atau orang itu akan dapat menghadapi tantangan kehidupan. Katakan tantangan kehidupan. Saya mau tanya, berapa banyak daripada Anda yang sedang menghadapi tantangan kehidupan? Boleh lihat tangannya? Semua. Saya rasa semua ya saudara, kalau saudara namanya manusia masih hidup pasti ada tantangan kehidupan. Bagaimana dengan Anda yang di rumah? Punya tantangan enggak ya? Kita percaya kita punya tantangan kehidupan. Kita baru-baru ini hari Jumat kemarin tepatnya saudara lagi mengunjungi 2 orang, besuk orang sakit. Yang pertama seorang anak hamba Tuhan kenalan dari teman baik kami hamba Tuhan dari gereja di Lombok saudara ya. 3 minggu saudara kena infeksi dari sakit. Anaknya masih 11 tahun, dari infeksi pencernaan turun ke infeksi kandung kemih, kemudian ke infeksinya kena mata saudara, sampai matanya nggak bisa ngelihat satu, buta saudara, penglihatannya tinggal 10% atau berapa persen gitu ya, dan ini tentunya pasti akan depresi saudara ya, dan kita lagi berdoa untuk dia, dan kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dan kemarin saya dengar kabar katanya kabarnya sudah jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya saudara ya. Yang kedua saudara ingat ada teman baik saya yang namanya Bu Enji, pernah kesini saudara ya, kumat lagi saudara ya, dan hari-hari ini dia lagi bergulat dengan maut. Kita berdoa saudara ya supaya dia bisa lagi pulang ke rumah, bisa lagi sembuh saudara ya, dia bisa lagi pulih, ketemu dengan bercengkrama dengan anak-anaknya seperti semula Bapak Ibu sekalian, dan hal-hal seperti ini yang seringkali dihadapi oleh banyak orang saudara. Yang tadi saya katakan ini 2 contoh yang sangat berat. Saya yakin setiap daripada kita juga punya tantangan kehidupan. Nah masalahnya ada orang yang bisa bangkit dan ada orang yang nggak bisa bangkit. Ada orang yang bangkrut tapi bisa pulih, tetapi ada orang yang bangkrut dan gak bisa pulih. Nah ini ternyata
berhubungan sekali dengan emotional health atau kesehatan jiwa. Nah, mari kita lihat lebih dalam, saudara. Coba lihat gambarnya, saudara ya. Nah, ini gambar sering sekali ditunjukkan oleh Pak Hengki, saudara. Saya belajar banyak dari Pak Hengki, saudara. Dan dia mengatakan bahwa kerap kali kita hanya berfokus kepada apa yang tampak luar. Tentang behavior kita, tentang buah kita, tentang hasil pekerjaan kita, saudara. Padahal apa yang kita lihat itu cuman adalah iceberg atau gunung es. Betul, saudara ya. Saudara ingat suatu cerita film atau suatu kejadian nyata ini, saudara. Sebuah kapal bernama Titanic, Bapak Ibu sekalian, Titanic hancur karena nabrak gunung es. Nah, yang ditabrak atasnya itu sebenarnya nggak terlalu gede, tetapi bawahnya gede banget. Betul, saudara ya. Dan ternyata lambungnya sobek luar biasa banget, saudara. Sehingga Titanic, the great ship yang manusia pernah buat, saudara, itu karam. Nah, banyak daripada kita berfokus hanya kepada tampak luar. Nah, mari kita sadar pada bulan ini kita akan belajar lebih dalam bahwa ternyata reaksi saya atau sikap saya atau hasil daripada apa yang saya lakukan selama ini, memang benar saya sudah ditebus dengan darah anak domba, saudara. Tetapi kenapa ada beberapa perilaku saya kok masih nggak bisa berubah? Nah, saya berdoa dan berharap mari kita akan belajar lebih dalam. Kita lihat slide berikutnya, saudara. Ini saya akan tunjukkan beberapa korelasi. Tubuh, saudara. Tubuh ini berbicara tentang 5 panca indera, yaitu melihat, mendengar, merasa, membau, mengecap. Saudara semua sudah pasti belajar waktu SD nih. Ya. Nah, kita tahu bahwa tubuh ini penting. Saudara pakai baju yang bagus, saudara ya. Kadang-kadang kalau saudara sudah mandi pun, saudara make sure pakai parfum. Pakai parfum nggak tadi pagi? Saya pakai. Smells good gitu, saudara ya. Ya, coba saudara sedikit ke kiri ke kanan. Kalau ada bau-bauan nggak enak berarti orang itu saya nggak tahu, mungkin belum mandi atau lupa pakai parfumnya, saudara. Saya juga nggak tahu, atau habis makan jengkol kebanyakan semalam. Saya juga nggak tahu, saudara ya. Tetapi berbicara masalah tubuh kita kerap kali menghasilkan sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya hasilnya dari mana? Saudara, saya tidak berbicara masalah masalah kesehatan hari ini, tetapi kita lebih berbicara masalah kejiwaan atau reaksi daripada hasil yang pernah kita lakukan. Kita lihat yang kedua, jiwa. Saudara, di dalam ilmu kejiwaan ini dibagi menjadi 2. Yaitu bahwa ada yang namanya alam sadar, dan yang kedua berbicara tentang alam bawah sadar. Alam sadar ini berbicara tentang contohnya misalnya berpikir, saudara. Jadi berpikir itu ternyata bukan berbicara tentang otak. Saudara, pada waktu kita menggunakan otak kita yang adalah jasmani kita, ini berbicara tentang hasil penggunaan otak kita. Ya, jadi berbicara masalah kesadaran ini tentang berpikir atau nalar atau logika, saudara. Sesuatu yang bisa kita cerna dalam pikiran kita, ini namanya nalar, namanya logika, saudara. Ya, nggak kelihatan kan, saudara? Pikiran ini nggak kelihatan, harus dirupakan sesuatu melalui tubuh itu. Jadi sangat penting sekali koneksinya. Kemudian mari kita lihat yang bawah sadar. Yang bawah sadar ini yang kerap kali tanpa kita nggak usah mikir lagi. Saudara kalau pulang ke rumah, saudara perlu mikir nggak knop lampumu di mana? Nggak perlu mikir. Contohnya kalau saudara lagi tengah malam, maaf ya, mau pipis ke kamar mandi, lampunya gelap. Kalau kami berdua tidurnya gelap, saudara ya. Kita memang berhati-hati, tetapi kita tahu kira-kira beberapa langkah kita udah nggak perlu ngitung. Nah, masalahnya kalau misalnya saya dan istri saya lagi keliling pergi ke daerah tempat baru, kadang-kadang kita bisa bangun, wait, kita di mana nih? Harus pikir dulu nih, saudara. Ya, harus mikir dulu, aku di mana nih? Oke, kamar mandinya di sini. Jadi di tempat yang baru biasanya lampu kamar mandi itu nggak saya matikan, atau kalau ada night light. Saudara, lampu yang untuk malam hari saya nyalakan sehingga supaya kita nggak kesandung. Bapak Ibu sekalian, karena alam bawah sadar kita belum ingat itu. Saudara ya, jadi berbicara juga tentang perasaan. Bapak Ibu sekalian, kalau saudara ketemu dengan makanan tertentu, air liurmu keluar. Saudara, kalau saudara orang bule dihadapkan dengan durian, muntah-muntah. Minggu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kalau saya nggak salah di Melbourne,
Satu university dievakuasi, RMIT University di Melbourne, saudara. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang sengaja taruh durian, saya nggak tahu nih saudara, apakah duriannya busuk atau tidak. Tapi di dalam sebuah loker itu semuanya dievakuasi, kiranya ada gas bocor. Nah orang bule kalau ketemu dengan durian, mereka akan tutup hidung, saudara, dan muntah-muntah. Tapi kalau saudara ngelihat durian, semakin baunya ngesreng gitu saudara, ya, kemudian air liur saudara akan keluar. Ini alam bawah sadar, perasaan, betul ya, emosi juga saudara. Berbicara masalah emosi, masalah kenangan, kalau kadang-kadang tanpa saya sadar, saya rupanya saya ini punya satu perasaan cukup melankolik gitu saudara. Jadi kalau saya misalnya pulang ke Surabaya, kalau lewat namanya memory lane gitu loh ya, lewat ke jalan rumah di mana dulu kami tinggal, perasaannya maknyun gitu loh, nggak enak gitu loh saudara. Rasanya, saudara ngerti apa yang saya katakan kan? Ya. Atau kalau bertemu dengan orang-orang teman-teman lama, tiba-tiba akan mikir hal-hal yang lama. Atau kalau saudara misalnya tiba-tiba naik mobil teman, kemudian beberapa hari lalu kami ada di Singapura, saudara, ngurusin sekolahnya Angelin, dan kemudian naik mobil Grab, dan ada lagu Mandarin. Begitu dia dinyanyikan melodi pertama, saya langsung ngomong sama istri saya, can you remember what this song, saudara ya? Ini lagu tahun 93-an, saudara, yang ngetop banget pada waktu itu, dan tiba-tiba semua memori akan keluar, saudara ya. Berbicara masalah kenangan, sikap hati, rasa percaya, tadi saya berbicara tentang rasa percaya tidak percaya, tentang fobia, beberapa orang takut tikus, bukan cuma takut, tetapi jijik banget, gitu, bisa histerik saudara, ya, kecoa misalnya, ya, tidur nggak bisa lampunya mati misalnya, atau kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Orang khawatir mah itu sebenarnya lumrah, manusiawi belaka, saudara. Tetapi yang berlebih-lebihan, saudara, yang take precaution dengan cara yang luar biasa, atau mungkin iri hati, saudara ya. Nah ini semua berbicara tentang kejiwaan, ini berbicara tentang bahwa ternyata reaksi kita yang kita sampaikan melalui tubuh kita, ini sangat erat sekali dengan kejiwaan kita, saudara. Nah ini kita akan belajar nih. Kemudian yang terakhir, roh. Manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Ingat ya, saudara ya. Nah roh ini connect dengan Tuhan. Saudara, kita nggak bisa connect dengan Tuhan. Pengenalan kita kepada Kristus nggak nampak, saudara. Kita nggak ada di sana 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kita bisa relate dengan dia, saudara? Yang relate itu bukan tubuhmu, bukan jiwamu, tetapi yang dipulihkan pertama kali adalah rohmu. Roh manusia pada waktu jatuh dalam dosa ini tidur, hibernate, atau mati, saudara. Sehingga kebaikan Tuhan menyentuh kehidupan saudara pada waktu engkau dilanda masalah yang sangat besar, atau engkau merasa kosong dalam kehidupanmu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jiwamu kosong. Nah, kemudian tiba-tiba di sana ada kasih yang mengalir, kasih yang tidak sama dengan kasih manusiawi, kasih orang tua, kasih laki-laki atau perempuan, saudara. Enggak sama. Dan tiba-tiba rohmu connect dengan roh Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan ini sangat penting sekali, berbicara masalah kalau roh ini juga saudara akan mengerti tentang apa itu kasih, tentang apa itu tujuan hidup, Bapak Ibu sekalian. Nah kita akan belajar pada bulan ini tentang jiwa, katakan jiwa. Slide berikutnya. Minggu pertama ini saya akan masuk lebih dalam, saudara, tentang self control. Katakan self control, ya. Minggu depan nanti Pak Engki akan menjabarkan berbicara tentang conquering fear. Ini perlu sekali, saudara, ya. Kemudian yang minggu ketiga kita akan berbicara tentang, nanti Bu Duvin akan berbicara tentang anger management. Ini sangat penting sekali, saudara. Kenapa? Kadang-kadang kita meledak-ledak, saudara, ya. Kita suka sekali bereaksi. Kita nggak bisa untuk mengendalikan diri. Nah yang keempat, nanti saya bersama dengan Pastor Debbie akan menutup dalam Family Week, yaitu dalam topik overcoming disappointment and envy. Saya berdoa sekali lagi berharap ini adalah reaksi yang kami berikan atas voting yang teman-teman semua berikan. Dan kita berharap bahwa ini akan memperlengkapi Anda. Ada amin? Mau belajar lebih dalam? Saudara mengerti ya sekarang ya? Mari kita lihat lebih dalam tentang self control. Apa itu self control? Saudara, self control ini kita tahu bahwa self control ini pengendalian diri. Katakan mengendalikan diri. Yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, bukan dari sendiri, saudara ya. Maaf ya, typo di sana. Diri sendiri yang bersifat antara reaksi dan kemauan.
Saudara, kadang-kadang kita bereaksi tertentu, kita kadang-kadang bisa mengendalikan, kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan. Saudara, ya. Dan kemudian berbicara juga tentang kemauan. Ini banyak banget, saudara. Nanti kita akan berbicara lebih dalam tentang ini, saudara. Dalam menghadapi setiap situasi dan tekanan. Dengar baik-baik, saudara. Self-control atau pengendalian diri bukan saja diperlukan pada waktu dalam kondisi genting. Tetapi pada waktu kondisi baik. Saudara, ya. Nah, mari kita lihat satu ayat mengenai pengendalian diri ini. Ada 3 ayat, nanti kita akan lihat. Semuanya dari kitab Amsal. Kitab Amsal ini luar biasa banget. Karena kita berbicara tentang hikmat, saudara ya. Amsal 16 ayat 32. Coba klik. Ya. Dengarkan baik-baik. Firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah saudara, saya yakin setiap daripada kita punya masalah self-control. Cuman presentasinya apa saya tidak tahu. Nah, self-control adalah salah satu daripada buah roh. Katakan buah roh. Buah roh ada 9, saudara. Salah satu adalah pengendalian diri. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa mengendalikan diri ini yang paling sukar. Dan saya akui itu, saudara. Betul ya? Nah, mengendalikan diri ini berbicara kerap kali juga nanti nyambung dengan integritas kita. Integritas ini berbicara tentang apa yang akan engkau lakukan pada waktu ada orang lihat ataupun nggak ada orang lihat. Nangkep nggak, saudara? Bisa belajar? Ya, saudara ya. Nah, saya kadang-kadang mempunyai pemikiran gini, saudara. Ternyata kalau saya mesti berhati-hati pada waktu misalnya saya capek. Kalau capek, kadang-kadang saya suka marah. Ada nggak di sini yang pada waktu capek suka marah? Saya suka marah terus terang kalau saya capek. Makanya kadang-kadang kalau saya capek banget udah, saya bilang sama anak-anak saya, I'm tired, please stay away from me. Ya, menyingkir dulu dari saya karena saya capek banget. Emosi tinggi, saudara ya. Nah, ini yang kita kadang-kadang mesti perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Nah, firman Tuhan sudah menjabarkan kepada kita orang yang sabar. Siapa yang di sini mau belajar sabar? Saya nggak tanya siapa yang sabar. Siapa mau belajar sabar? Ya, kayaknya setiap daripada kita punya masalah nih. Ya, betul ya. Bagaimana dengan Anda yang online? Kalau Anda juga punya masalah, Anda mau belajar sabar, ketik jempol, ya, ketik jempol. Nah, saudara, orang yang sabar dikatakan melebihi seorang pahlawan. Saya suka nonton film-film yang tentang apa ya? Tentang ada film yang paling keren nih yang kita lagi nonton, saudara. Sudah nonton belum? 1 minggu terakhir ini, 1-2 minggu terakhir. Avengers, saudara. Infinity War, saudara, betul ya? Ada beberapa pahlawan di sana kan, Avengers itu kan gabungan daripada pahlawan-pahlawan kan, ada Iron Man, ada Thor, saudara, ada Hulk, saudara, ada siapa lagi? Ada Black Widow, macam-macam kan, ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita pengen jadi seorang pahlawan itu. Kita pikir, wow enak banget kalau kita jadi Tony Stark, duit gak ada nomor serinya, Bapak Ibu sekalian ya. Ganteng, mobilnya bagus-bagus, dikerubutin banyak cewek, betul gak Mario? Mau kayak gitu ya? Betul ya? Nah, atau kalau yang cewek mungkin berharap kayak, saya nggak tahu, kayak Wanda atau kayak Black Widow, keren banget, bodinya, postur tubuhnya keren banget, saudara ya. Wah, langsung ada yang gini-gini di belakang, saudara ya. Nah, tetapi dengar baik-baik, firman Tuhan berkata pagi hari ini buat kita, saudara, kalau kamu sabar, kamu melebihi Avenger. Saudara, siapa mau sabar? Saya harus belajar sabar, saya harus akui ini, saudara ya. Di dalam kesabaran ini firman Tuhan mengatakan, kamu melebihi seorang pahlawan. Bukan cuma orang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow. Bagaimana mungkin sebuah kota yang direbut oleh seseorang yang luar biasa. Dan ternyata saudara adalah kandidat-kandidat yang paling baik kalau kita bisa menguasai diri. Amin, saudara. Ya, penguasaan diri apa yang saudara lagi hadapi pada minggu-minggu ini atau pada bulan-bulan ini, saudara. Setiap musim tentu berbeda. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita bisa tick off atau emosi kita bisa meluap atau melonjak gitu, saudara ya, atau tiba-tiba nyeng gitu, saudara. Emosi sekali kalau kita berhubungan dengan sesuatu hal. Bapak Ibu sekalian. Saudara nangkep apa yang saya katakan, ya? Nah, mari kita lihat 3 hal lebih dalam, saudara. Slide berikutnya. Amsal 25 jangan diketik dulu. Amsal 25 ini
tadi saya belum masukkan di sana, ini berbicara bagaimana pentingnya kita untuk mengendalikan diri di dalam mood atau perasaan kita. Orang bilang kalau perempuan moodnya lebih ke bawah emosi atau ke bawah apa ya. Orang bilang seperti itu kan saudara. Saya rasa ini cuma mitos. Bukan cuma perempuan yang lebih main emosi, tapi semua orang lah. Saya rasa. Betul nggak? Ada bahkan laki-laki juga yang lebih emosional banget daripada wanita. Ada nggak? Cuman wanita emosinya biasanya kalau udah mentok, nangis. Saudara, kalau laki-laki biasanya dikatakan cowok kok nangis. Saudara dengar baik-baik, ini adalah paradigma yang salah. Saya kutip sebuah film saudara ya. Apa itu yang dari Disney itu? Yang ada, sorry, Inside Out, sorry, I lost it. Saudara, di Inside Out itu ada karakter yang namanya Joy, ada karakter yang namanya Sadness. Saudara udah lihat filmnya, itu bagus banget. Kalau saudara belum lihat, pumpung kita lagi belajar tentang kejiwaan, saudara lihat deh. Ya, ini diibaratkan emosi atau kejiwaan ini adalah softwarenya hardware saudara. Ya, sebagus-bagusnya hardwaremu, kalau softwarenya kurang bagus, nggak bisa juga saudara. Si Joy ini meluap-luap dalam sukacita Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita mau kalau bisa kita itu 100 terus sukacita kita, betul nggak? Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita Tuhan mengizinkan rasa sedih itu muncul. Nah, celakanya kalau anak laki diajarkan nggak boleh nangis. Padahal pada waktu kita menangis, janji firman Tuhan mengatakan air matamu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Ada amin gak saudara? Ternyata tangisan ini adalah satu luapan emosi untuk melepaskan satu rasa marah atau kefrustasian. Sehingga pada waktu kita sudah menangis, rasanya plong. Nah, makanya survei membuktikan para perempuan hidup lebih lama daripada laki-laki. Ini benar loh, secara ilmiah saudara. Ya, saya tidak mengatakan setiap wanita pasti umurnya lebih panjang, tidak. Tetapi secara rata-rata, wanita mempunyai kemampuan untuk hidup lebih lama daripada laki-laki. Karena apa? Wanita mudah menangis. Bahkan ada lagu mengatakan, no woman, no cry. Ada dua arti nih saudara. Ya, artinya yang pertama tidak ada wanita yang tidak menangis, atau kalau no woman, no cry, tidak punya wanita, tidak ada tangisan, saudara ya. Jadi kitab Amsal 25-28, mari kita lihat. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, pengendalian diri apa yang saudara harus lakukan? Saudara yang tahu kelemahan Anda. Bila perlu, saya berdoa biarlah waktu saya membawakan firman Tuhan ini, saudara, Roh Kudus akan mengingatkan kepada saudara, kelemahanmu apa nih? Yang orang tidak tahu. Mungkin makan. Ada beberapa orang pada waktu marah, dia nggak ngamuk, kalau marah ya ngamuk saudara. Ya, kalau mengalami stres, kemudian depresi, dia larinya ke makan, nggak marah. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu saudara. Ya, nah ya kita nggak bisa judge mereka sih, tapi mau nggak mau kelihatan dari model tubuhnya. Ya saudara ya, mau nggak mau. Nah kadang-kadang makan ini perlu kita jaga. Saudara, bukan saja karena tubuh kita baiknya Tuhan, tetapi karena di sana dikatakan kalau kamu tidak dapat mengendalikan diri kamu, kotamu roboh temboknya. Zaman dulu saudara, setiap kota itu punya benteng pertahanan. Kalau zaman sekarang sih enggak ya. Tetapi kalau saudara tidak bisa mengendalikan dalam hal makan misalnya, saudara ya, bukan saja badan kamu gemuk, sakit penyakit akan muncul di sana. Padahal di dalam visi Tuhan buat gereja kita apa saudara? You are going to be the storehouse. Kamu adalah storehouse buat kerajaan surga. Tuhan akan pakai kamu untuk perbendaharaan surga. Minggu lalu kita sudah jelaskan ya. Ada ayat-ayat dalam firman Tuhan yang berbicara tentang storehouse. Betul kan saudara ya? Tuhan mau pakai untuk saudara menjadi storehouse-nya Tuhan. Akan ada sumber daya yang Tuhan ciptakan dan munculkan. Bukan saja melalui orang-orang baru akan datang, tetapi orang-orang yang sudah ada di sini loh. Ya, amin saudara ya. Orang-orang seperti Pak Hendro, seperti Pak Hengki, ini orang-orang yang sudah dewasa, saudara. Tetapi bagaimana yang lebih muda? Mario misalnya, atau Gilang misalnya,
yang lagi kuliah, betul ya saudara ya? Yang siapa? Ano misalnya, Bapak Ibu sekalian ya, yang punya ide bisnis yang begitu banyak, kamu akan jadi storehouse-nya Tuhan. Atau yang lagi kuliah misalnya, yang lain-lain. Angelin misalnya, Kesia akan terus on fire. Ya, betul ya? Mesti diganti namanya, Kesia on fire. Betul ya? Atau Gladys misalnya, ya kamu akan menjadi storehouse-nya Tuhan. Di mana resources Tuhan itu akan dibangkitkan, dimunculkan dari kehidupan kamu. Kamu harus terima ini, saudara. Nah, tetapi pada waktu kita gagal untuk mengendalikan perasaan kita, saudara, ya dalam hal apapun juga, ya makan tadi saya sudah sebut, atau misalnya uang, kalau ada orang yang misalnya mengalami depresi, shopping. Kalau anak orang kaya sih nggak apa-apa. Kalau nggak punya duit, kalau punya kredit card satu, saudara, dan itu pun sudah mengiba-iba, minta tolong, saudara. Terus kemudian saudara punya menjadi orang yang namanya shopaholic, bukan workaholic tapi shopaholic, saudara ya. Rasanya gimana gitu loh, kalau kita shopping, Pak murah sekarang Pak, online, betul kan? Nah berjaga-jaga saudara, jangan sampai gara-gara online barang murah, saudara maunya belanja 100.000, saudara gara-gara murah kan harusnya bisa 75.000 nih ya. Tapi karena tidak ada pengenalan diri, saudara melihat ini murah dibeli, ini murah dibeli, ini murah dibeli, ini murah dibeli, habis 500.000. Ya. Nah, celakanya budgetmu cuma 75.000, yang 425.000 pakai kredit card. Saudara, zaman sekarang beli gampang, yang susah apa? Bayarnya. Bahkan zaman sekarang, saudara bisa beli nyicil tanpa kredit card. Ini bahaya banget. Apalagi saudara, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kebut-kebutan misalnya. Berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali kalau orang gagal atau kita melihat seseorang, saudara, orang itu kadang-kadang gini ya, dengar baik-baik. Kadang-kadang kita ngelihat seseorang, wah orang itu sombong banget. Kita selalu judgmental terhadap orang lain. Itu juga berbicara masalah ini loh. Ya. Nah, istri saya, saudara, 1 tahun terakhir ini pakai kacamata dia, saudara. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, dia nggak suka pakai kacamata karena dia pikir kalau pakai kacamata kurang cantik. Padahal cantik nggak? Cantik, saudara ya. Nah, kalau dia ketemu orang, kadang-kadang diam aja, saudara. Nah, ini bahaya banget karena orang bisa nilai dia sombong. Bapak Ibu sekalian ya. Setiap kali masuk ruangan nggak dianggap. Setiap kali masuk ruangan nggak dianggap. Ternyata matanya burem. Satu kali kita habis ambil kacamata dia, saudara. Terus kemudian kita dari arah Gandaria City ini malam-malam. Wih, kita kaget saudara. Dia terlalu gampang bereaksi. Sekarang Beleza pakai lampu ya. Maksudmu apa? Itu yang besar itu di atas. Itu udah 5 tahun dipasang. Dia nggak pernah tahu kalau di atas tuh Beleza gede, di menaranya tuh ada tulisan Beleza gitu. Wih, sekarang pakai lampu ya. Oh, tepok jidat gitu. Jadi kita perlu untuk mengendalikan perasaan. Kadang-kadang orang mungkin belum tentu sombong, mungkin matanya burem. Saudara, ya. Ada amin saudara. Jadi kita nggak usah bawa perasaan lah. Make it less complicated. Buat tidak terlalu complicated, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita. Status Facebook saudara yang masih complicated, ganti. Jangan lagi pakai status complicated saudara. Jangan buat hidup complicated, buat lebih sederhana. Karena firman Tuhan mengatakan kalau kamu tidak dapat mengendalikan diri kamu, kamu seperti orang yang roboh temboknya. Amin. Simple atau single. Single but yet simple gitu saudara. Amin ya. Puji Tuhan. Belajar sesuatu saudara. Kita nggak mau jadi orang yang selalu gagal untuk manage mood kita. Mood ini kan di dalam. Saudara, tidak ada, kita bisa tersenyum. Haleluya. Ya memang kita tahu saudara, ada pembelajaran lain lagi nanti tentang diplomasi. Kalau diplomasi beda saudara, ya. Diplomasi itu kita memang wajib untuk berlaku sesuatu
dalam strategi yang benar. Ini berbeda. Tetapi kalau mood ini maunya makan di dalam nanti orang bilang. Saudara, berhubungan apa? Nanti taunya tensi darah kita selalu tinggi. Kita nggak bisa memaafkan orang lain. Ini loh saudara. Ya, unforgiveness. Saudara selalu judge orang lain. Nah kemudian yang kedua berikutnya. Mari kita lihat Amsal 13 ayat 3. Haleluya. Jadi yang tadi pertama berbicara masalah mengontrol perasaan. Yang kedua berbicara tentang mengontrol mulut atau ucapan. Saudara. Bagaimana dengan saudara? Ya. Mari kita lihat Amsal 13 ayat 3, kita klik. Firman Tuhan berkata, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Wow. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Orang bilang mulutmu adalah harimaumu. Zaman sekarang jarimu adalah harimaumu. Betul ya? Jadi Tuhan Yesus berkata, ucapan mulut kita ini sebenarnya adalah luapan daripada isi hati, perbendaharaan hatimu. Berhati-hati nih saudara. Jangan berkata, saudara lemah di mulut. Ada orang yang berkata, mulut saya Pak memang jahat, tapi hati saya baik, omong kosong. Saudara. Kalau saudara memang tahu hatimu baik, lebih baik engkau rubah mulutmu. Saya lagi ngajarin anak saya yang kecil, Bapak Ibu sekalian ya, saya lagi ngajarin berenang. Bukan cuma berenang, tetapi saya latih dia untuk gaya bebas. Bapak Ibu sekalian, ini it takes years to master. Seorang pakar kesehatan mengatakan kepada saya, ngajarin kami kalau mau tinggi badannya, pumung lagi masa pertumbuhan harus renang gaya bebas. Saya time dia saudara, seminggu bisa sekali, seminggu 2 kali saudara ya. Dan saya ajarin dia merubah habit itu perlu waktu 3 tahun. 3 tahun lagi. Sorry, ini enggak sinkron saudara. 3 bulan. Merubah kebiasaan perlu waktu 3 bulan. Berapa bulan? 3 bulan. Menghancurkan kebiasaan perlu waktu 3 jam. Amin. Ya, perlu waktu 3 jam untuk menghancurkan kebiasaan baik, tetapi perlu waktu 3 bulan untuk membuat kebiasaan baik. Saudara. Ya, ini enggak gampang nih, Bapak Ibu sekalian. Nah, firman Tuhan mengatakan siapa menjaga mulutnya. Ini saya percaya bukan berbicara tentang makan terus. Ya, saudara, tetapi berbicara tentang ucapan mulut kita. Di dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa lebih baik kamu cepat untuk mendengar daripada kamu cepat untuk berbicara. Berbicara dalam arti kita menghakimi orang lain, menjudge orang lain. Mari kita belajar menjadi anak Tuhan. Pada bulan ini terutama, mumpung lagi kita belajar tentang kejiwaan kita. Mari kita pada waktu kita mendengarkan orang lain, kita belajar untuk menyimak maknanya apa yang dia sampaikan. Ini penting sekali. Ya, pada waktu kita lagi berelasi dengan teman kita atau saudara yang sudah menikah terutama, kadang-kadang kita tidak mengerti maksudnya apa, saudara kita maunya sudah marah terus. Atau kadang-kadang kalau kita berdealing dengan beberapa orang, saudara kita maunya sudah emosi dulu. Karena kita punya alam bawah sadar kita mempunyai satu kenangan yang tidak baik dengan orang itu, maunya marah terus. Ya, pernah nggak ngalamin ini, saudara? Nah, tetapi hari ini firman Tuhan, siapa menjaga mulutnya? Pegang mulutnya, saudara. Amin. Ya. Firman Tuhan mengatakan, pelihara nyawamu dengan menjaga mulutmu. Kalau di jalan, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kalau kita cowok biasanya tendensinya, saudara, kebawa emosi. Betul ya? Nah, kerap kali Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa emosi kita ini saudara perlu dikendalikan. Nah, saya mau cerita dikit saudara. Saya masih punya waktu ya. 5 menit? Oke. Saudara, suatu kali kami minta Angelin untuk ambil tes IQ. Ini penting karena saya belum pernah ceritakan di sini ya. Nah, tapi Angelin sudah tes IQ saudara ya. Kita nggak perlu tahu IQ-nya berapa, tapi IQ-nya baiklah saudara. Di atas rata-rata. Anggap aja setiap IQ manusia rata-rata normal itu 110. Berapa saudara? 110 ya, saya nggak tahu IQ saudara bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah dikit, saya nggak tahu. Nah, kemudian dibawa dari hasil assessment itu ada tulisan, ada asteriknya. Mengatakan bahwa subject to 20%. Saudara ya, saya tanyakan maksudnya ini apa 20% ini, naik turunnya saudara ya. Dia mengatakan gini, soalnya gini Pak, kita tidak tahu pada waktu anak Bapak ngambil, apakah dia lagi lapar, lagi marah, lagi kurang tidur, saudara ya. Dan ini
berhubungan sekali dengan nilai IQ atau intelijensia kemampuan berpikir itu bisa naik 20%, bisa turun 20%. Saudara ya. Nah, ini yang saudara harus ingat, dengar baik-baik. Pada waktu kita senang, pada waktu emosi kita stabil, pada waktu suhu di ruangan itu nyaman sesuai dengan apa yang kita mau, nggak terlalu dingin, beberapa orang suka lebih dingin misalnya, beberapa orang suka anget misalnya, Bapak Ibu sekalian, maka IQ kita cenderung naik 20% hari itu, pada saat itu. Ya, orang yang IQ-nya naik 20% dari 110 jadi berapa? Tambah 20%, tambah 22, 131. Nah, betul, 32, oke. Nah, ternyata IQ 132 ini sama dengan mendekati jenius. Mendekati apa saudara? Jenius. Nah, kalau misalnya kita marah, kita lagi sakit, saudara, perut kita melilit-lilit, saudara, ya ternyata IQ kita turun 20%. Jadi berapa nih? 98. Tahu nggak saudara? 98 itu sama dengan mendekati idiot. Nangkap ya? Saudara ya. Jadi kalau marah jangan buat keputusan. Saudara. 88. Apalagi 88. Saudara. Apalagi 88. Jadi kalau saudara lagi marah di jalan berhati-hati. Karena pada waktu lu bawa mobil itu mungkin saudara boleh bawa mobil 1 miliar sekalipun. Tapi intelijensia kamu lagi mendekati idiot kalau marah. Betul saudara ya? Atau kalau saudara lagi marah bawa kredit card, hati-hati. Hati-hati saudara. Saudara belanja sesuatu, kalau saudara punya kebiasaan belanja, tahu-tahu sampai rumah nggak sadar. Ngapain gua beli ini? Ngapain gua beli ini? Ngapain gua beli ini? Betul saudara? Saudara habis berantem sama orang, bapak belur. Atau saudara lagi marahin istrimu atau suamimu atau anakmu. Saudara nggak sadar udah hancur semua badannya. Saudara baru, aduh gua ngapain nih? Karena pada waktu itu IQ orang yang lagi marah sama dengan mendekati idiot. Amin saudara. Ya jadi berhati-hati. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Kuasai hidup saudara. Karena Tuhan memerintah dalam hidupmu. Yang terakhir, kita kendalikan diri kita di dalam reaksi kita. Ya. Yang tadi pertama yaitu tentang perasaan. Yang kedua, menjaga mulut. Yang ketiga, reaksi. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Wow. Ada enggak saudara orang yang bersalah kepadamu? Tuhan meminta kita untuk kita belajar mengampuni orang lain. Saudara. Mengampuni orang lain ini enggak mudah. Saudara. Amsal 19 ayat 11 tolong diklik. Belum diklik ya. Ya. Jadi akal budi ini bagaimana saudara? Ya saudara harus mau belajar. Belajar yang paling baik adalah apa saudara? Saudara harus memiliki komunitas yang sehat. Nah nanti kita akan bagi saudara, bukan bagi kelompok di sini. Nanti mulai minggu depan kita akan punya kelompok sel. Nah kita perlu banget untuk punya kelompok sel. Supaya kita punya komunitas yang sehat. Supaya nanti ada pemerhati buat saudara satu persatu. Ada amin gak? Ya supaya saudara ada teman-teman yang berdoa buat saudara, yang tahu kondisi saudara setiap hari bagaimana Bapak Ibu saudara. Minggu demi minggu ketemu dengan lebih baik, kita bisa bercengkrama, bisa tukar makanan dan lain-lain Bapak Ibu sekalian ya. Nah kemudian untuk belajar akal budi ini saudara mau nggak mau juga saudara harus belajar firman Tuhan. Makanya di tempat ini kita semua, kami para hamba-hamba Tuhan di sini selalu meminta saudara untuk baca Alkitab. Tidak ada cara yang lain. Alkitab itu mengkoneksikan kita kepada hal-hal yang menjadi pemikirannya Tuhan. Pembaharuan budi kita perlu dilakukan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak mau melakukan pembaharuan budi kita sesuai dengan firman Tuhan, kita nggak bisa mengerti cara berpikirnya Tuhan. Ada amin? Akal budi, pembaharuannya bagaimana lagi saudara? Ya kita harus mau tahu apa yang terjadi di dunia ini. Saudara, baca artikel-artikel. Saudara, pilihlah untuk membaca artikel-artikel yang membangun, yang positif. Saudara, ini penting banget. Ada amin ya?
Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Saudara, maaf ya, orang yang pendidikannya lebih rendah, saudara, orang itu biasanya, Bapak Ibu sekalian, biasanya orang akan selalu punya guyonan, oh orang itu mikirnya nggak sampai mentok. Betul ya, Bapak Ibu sekalian ya. Atau reaksinya seringkali negatif. Nah, saudara, makanya kita harus mau menjadi orang yang belajar. Orang yang belajar, kalau saudara tahu bahwa pendidikanmu secara sekolah mungkin tidak tinggi, maka saudara harus mau belajar untuk baca artikel. Saudara cari buku-buku yang membangun, yang positif. Dengan cara itu, saudara, firman Tuhan mengatakan engkau akan menjadi seorang yang panjang sabar. Dan kalau ada orang yang bersalah kepada saudara, saudara akan tahu caranya memaafkan. Ada amin? Ya, saya berharap apa yang saya bagikan pada hari ini akan membantu saudara. Kita belajar bersama-sama pada bulan ini tentang emotional health. Ada amin? Saudara diberkati? Ya, puji nama Tuhan, saudara. Saya undang tim memuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa, saudara. Ya, nanti minggu depan saudara akan belajar sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu tentang conquering fear. Ini penting banget, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Dimanapun saudara berada, terutama Anda yang sedang ada di rumah, atau mungkin Anda yang lagi sakit, kita bersama-sama kita berdoa. Anda yang dalam ruangan ini di Anugerah Church, di Storehouse,